Halo, selamat datang di RAMSTORI. Siapkan cemilan, duduk yang nyaman, dan jangan lupa subscribe dulu biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru dari kami. RAM Story, kisah rakyat, suara keberanian. Langit Jombang sore itu kelabu. Gerimis jatuh pelan di atas atap terminal yang sudah kusam oleh debu waktu dan kebusukan kekuasaan liar. Di antara suara klakson bas antar kota dan teriakan calo, meluncurlah sebuah mobil travel berwarna putih kusam. Di balik kemudinya, duduk seorang perempuan berkerudung coklat, dengan wajah teduh namun matanya menyimpan bara. Dialah Kemuning, janda muda yang kembali ke tempat segala luka bermula. Tak ada yang menyambutnya. Terminal itu dingin seperti nisan. Hanya ada tatapan sinis dari para preman yang bersandar di tiang-tiang beton. Mereka mengenal wajah itu, atau mungkin mengenali bayangan dari masa lalu. Salah satu dari mereka berbisik lirih, itu istri si Bayu, yang mati ditusuk di belakang pangkalan 2 tahun lalu. Yang lain hanya terkekeh, menatap Kemuning seperti menunggu mangsa lama kembali ke kandang. Kemuning turun dari mobil, menarik napas dalam-dalam. Aroma oli, keringat, dan amarah bercampur jadi satu. Ia berjalan perlahan menuju pos penarikan setoran, tempat suaminya dulu terakhir terlihat masih bernyawa. Di bawah sana, tangannya masih bisa membayangkan jejak darah Bayu, sopir jujur yang dihajar sampai mati karena menolak menyetor uang keamanan kepada para preman. Kemuning menunduk sebentar, menyentuh lantai kasar itu. "Aku kembali, Mas," bisiknya pelan. Seorang lelaki tinggi besar mendekat, mengenakan jaket loreng dan kalung rantai besi. Wajahnya bopeng, matanya tajam seperti belati. "Baru balik udah lupa aturan, Neng. Di sini semua mobil setor. Nggak ada pengecualian, meski lo cakep," katanya sambil menyeringai. Preman-preman lain terkekeh di belakangnya, mengelilingi Kemuning perlahan seperti anjing liar mengendus mangsa. Kemuning menatapnya tanpa gentar. Ia membuka kaca spion tengah mobil, memperhatikan wajahnya sendiri. Bibirnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena kemarahan yang ditahan selama 2 tahun. Ia mengeluarkan dompet tua dari tasnya dan mengangkat foto suaminya. Wajah Bayu tersenyum bersama dirinya di depan mobil yang sama. "Kau salah orang kalau mengira aku akan takut. Aku bukan penumpang, aku sopir. Dan sopir yang kau bunuh 2 tahun lalu, suamiku." Hening sesaat, bopeng itu tertawa keras, sinis. "Suamimu tolol, lo jangan ikut-ikut tolol juga. Mau nasibnya sama." Ia menjulurkan tangan, mencoba menarik tas Kemuning dengan kasar. Namun, secepat kilat, tangan lelaki itu tertepis. Bukan dengan kekuatan besar, tapi gerakan halus yang membuatnya limbung. Matanya membelalak, tak menyangka perempuan itu bisa melakukan gerakan seperti itu. Para preman terpaku. Wajah Kemuning tetap tenang, tapi dari matanya mulai menyala sesuatu yang lebih dalam dari sekadar keberanian. Itu adalah amarah perempuan yang kehilangan kekuatan yang diwariskan oleh darah dan tekad untuk menghapus aib dengan tangan sendiri. Tanpa berkata banyak, ia kembali ke mobil, menyalakan mesin, dan melaju perlahan. Tapi satu hal sudah jelas bagi semua yang menyaksikannya hari itu, badai baru saja datang ke terminal Jombang. Dari kejauhan, seorang bocah pengamen melihat kejadian itu dan tersenyum kecil. Kayaknya terminal bakal rame lagi nih, ada yang datang bawa dendam. Malam itu hujan turun lebih deras dari biasanya, seolah langit ikut menangisi luka yang sudah lama membusuk di tanah terminal Jombang. Di dalam kamar kos sederhana yang ia sewa di belakang pasar, Kemuning duduk bersila menghadap sebuah peti kayu kecil berukir. Peti itu telah lama terkunci, hanya bisa dibuka dengan kunci warisan ibunya yang kini tergantung di lehernya. Dengan tangan gemetar, ia menyisipkan kunci ke lubang. Mungil itu, lalu memutar perlahan. Suara klik yang nyaring membuat jantungnya berdebar. Di dalamnya tergeletak benda tua berkilau redup, sebuah tusuk konde dari tembaga tua, dihias ukiran kecil berbentuk kuda terbang dan bunga Majapahit. Warna logamnya sudah agak pudar,
tapi aura dari benda itu masih terasa tajam, seolah menyimpan kemarahan dari berabad-abad lalu. Kemuning mengangkatnya perlahan, lalu menempelkan benda itu ke dahi, seperti dalam tradisi keluarganya. "Nyai Raraswati, warisan ini sudah kembali ke tangan keturunanmu," bisiknya lirih. Ingatan masa kecil menyeruak. Ia masih gadis remaja saat ibunya, seorang perempuan tua yang jarang bicara, pernah menyuruhnya duduk bersila di bawah pohon asam tua. "Tusuk konde ini bukan perhiasan, Nduk. Ini pusaka. Leluhur kita adalah prajurit perempuan Majapahit. Mereka tidak mati dalam perang. Mereka menyatu dalam ilmu, menunggu pewaris berikutnya," kata ibunya waktu itu. Kemuning hanya mengangguk polos, belum tahu bahwa darah yang mengalir di tubuhnya membawa sumpah lama melawan ketidakadilan dengan tangan sendiri. Tusuk konde itu disebut pangkal tembaga, konon dibuat oleh empu terakhir Majapahit untuk seorang putri perang yang dikhianati kekasihnya dan dibunuh preman kerajaan. Kemuning menatap benda itu lekat-lekat. Rasanya berat, bukan karena masanya, tapi karena beban dendam dan kehormatan yang ia warisi. Kini, dendam itu menjadi miliknya. Tapi ia tahu, ilmu yang terpendam tidak bisa dibangkitkan hanya dengan marah. Ia harus kembali pada akar. Kemuning berdiri, mengenakan mantel plastik dan menutup kepalanya dengan selendang. Malam itu juga, ia melangkah pergi dari kos, berjalan kaki ke arah timur melewati sawah gelap, menuju tempat yang tak pernah ia datangi sejak kecil, Desa Ngelurup, tempat tinggal kawan lama ibunya, Pak Guno, mantan murid padepokan tua yang konon masih menjaga kitab asli ilmu pangkal tembaga. Dia satu-satunya yang bisa membangkitkan kembali warisan itu dalam dirinya. Perjalanan itu tidak mudah. Lumpur menenggelamkan kakinya, angin menerpa wajahnya dengan dedaunan dan air hujan. Tapi Kemuning terus berjalan. Di kepalanya, hanya satu suara yang menggaung, suara Bayu, suaminya, malam sebelum ia tewas, saat ia memeluknya dari belakang dan berkata, "Kalau terjadi apa-apa, jangan lari. Lawan. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira." Akhirnya, di balik kabut pekat, tampak sebuah rumah kayu tua dengan lampu damar redup menggantung di teras. Di sana berdiri sosok renta bertongkat, tubuhnya membungkuk tapi sorot matanya masih tajam. "Kamu, Putri Murni?" tanyanya lirih. Kemuning menunduk, menahan air mata. "Saya Kemuning, Pak Guno. Dan saya datang, bukan untuk minta perlindungan. Saya datang untuk menagih warisan darah." Pak Guno tersenyum tipis. "Kalau begitu, kamu siap membuka lembaran yang tak bisa ditutup lagi." Terminal Jombang keesokan harinya tidak tahu bahwa badai tengah disiapkan di tempat yang jauh dari keramaian. Di sebuah pendopo kayu reot di Desa Ngelurup, Kemuning mulai menjalani latihan berat di bawah bimbingan Pak Guno. Tidak hanya fisik yang ia latih, tubuhnya harus lentur dan tangguh seperti bambu muda, tapi juga batinnya, agar bisa menahan amarah dan menyalurkannya menjadi energi yang tepat. Tusuk konde itu hanya wadah, Kemuning. Ilmu pangkal tembaga sejatinya tumbuh dari hati yang terluka tapi tak membusuk, ujar Pak Guno sambil menyapu halaman yang penuh dedaunan kering. Kemuning menggigit bibir saat Pak Guno menyuruhnya menahan posisi kuda-kuda selama lebih dari 1 jam di tengah gerimis. Tangannya gemetar, betisnya perih, tapi pikirannya kembali pada malam di mana ia menemukan tubuh suaminya bersimbah darah, tersungkur di dekat gardu setoran. Ia tidak pernah benar-benar menangis sejak malam itu. Tapi sekarang, air matanya menetes. Diam-diam, seiring tubuhnya mengeras oleh niat membara. Sementara itu, di Terminal Jombang, seorang bocah laki-laki kurus berusia 11 tahun berlarian di antara bas dan angkot sambil menyanyikan lagu dangdut. Namanya Rere. Tak banyak orang tahu kalau bocah pengamen ini menyimpan rasa benci kepada para preman. Ayahnya, seorang sopir kol, pernah dipukuli karena terlambat setor. Rere menyaksikan sendiri bagaimana ayahnya dimaki, dikeroyok, lalu dipaksa menandatangani surat pengunduran diri dari jalur trayek. Rere selalu diam, menyimpan dendamnya sendiri dengan cerdas. Ia tahu siapa yang harus dijatuhkan dan bagaimana caranya. Ketika ia melihat kejadian Kemuning menepis tangan Bopeng tempo hari,
ia tahu wanita itu bukan sopir biasa. Sejak itu, ia mulai mengamati diam-diam. Rere menguping percakapan para preman, mencatat nama-nama penting, waktu patroli, dan lokasi penyimpanan senjata tajam mereka. Diam-diam, Rere mulai membuat peta kekuasaan preman terminal dalam buku tulis sobek yang disembunyikannya di bawah bangku rusak. Sore itu, Rere memberanikan diri mengikuti Kemuning yang baru saja tiba kembali ke terminal dengan mobil travelnya. "Bak," sapa Rere pelan, menghampiri saat Kemuning turun. "Aku tahu tempat penyimpanan golok mereka. Kalau Mbak butuh info, aku bisa bantu." Kemuning memandang bocah itu dengan mata menyipit, separuh curiga, separuh iba. "Kenapa kamu bantu aku?" tanya Kemuning. Rere menunduk. "Karena aku juga kehilangan ayahku. Karena mereka." Kemuning merasakan gemetar halus di hatinya. Dendam memang bisa menyatukan dua jiwa yang tidak saling kenal. Ia mengangguk pelan, lalu menepuk kepala Rere. "Baik, tapi kamu jangan dekat-dekat kalau situasi panas. Aku tidak akan biarkan kamu ikut terbakar." Rere mengangguk cepat, seperti seekor anak serigala yang baru saja menemukan induk barunya. Di pos setoran, para preman semakin gelisah. Kabar tentang Kemuning mulai menyebar. Ada yang bilang dia bisa menghilang seperti bayangan, ada yang bilang dia kebal bacok, dan ada pula yang percaya bahwa tusuk kondenya bisa membakar kulit. Bayan, gembong preman terminal, hanya menggeleng saat mendengar kabar itu. Tapi senyumnya yang tipis dan gelap menyiratkan sesuatu. Kalau dia benar pewaris pangkal tembaga, berarti sudah waktunya utang lama dibayar lunas. Hujan turun rintik-rintik seperti bisikan alam yang belum selesai mengucap doa. Di pendopo kayu milik Pak Guno, Kemuning berdiri di atas batu besar bundar yang licin oleh lumut. Ia berdiri tegap dengan mata tertutup, telapak tangan terbuka menghadap langit, dan tusuk konde pangkal tembaga menancap kuat di sanggulnya. Ini adalah latihan ketujuh. Latihan yang disebut rintik di atas batu, ujian untuk menyeimbangkan tubuh, jiwa, dan niat. Satu goyah saja, dan ia akan jatuh, mengulang dari awal. Pak Guno duduk di bawah pohon waru, tubuhnya diselimuti kain lurik lusuh. "Musuhmu bukan preman, Nduk, musuhmu adalah rasa takutmu sendiri. Rasa takut itulah yang membunuh orang baik, lebih cepat dari pedang," ucapnya lirih. Kemuning mendengar suara itu seperti gema dari masa lalu. Suara ibunya, suara Bayu, dan suara hatinya yang selama ini ia kubur dalam-dalam, semua bercampur jadi satu. Tiba-tiba, bayangan suaminya muncul di benaknya. Bayu tertawa di balik kemudi, menggoda anak-anak kecil di pinggir jalan, selalu membagikan permen setiap pagi. Wajah ceria itu berubah jadi wajah pucat bersimbah darah. Kemuning menggertakkan gigi, tubuhnya mulai goyah, hujan menari di wajahnya. Tapi ia tidak boleh jatuh. Tidak kali ini. Ia menegakkan punggung, lalu mengatur napas seperti yang diajarkan Pak Guno, dari perut, bukan dari dada. Malam itu, ia lulus ujian. Batu licin yang ia injak menjadi saksi bahwa seorang janda telah bangkit sebagai pendekar. Pak Guno memberinya sebuah sabuk kain berwarna jingga, lambang warisan murid inti pangkal tembaga. "Sekarang kamu bukan hanya pewaris, kamu penjaga. Apapun yang kau lakukan besok, tidak hanya membalaskan dendam, kau juga mengembalikan keseimbangan," ucapnya. Kemuning hanya mengangguk, tapi dalam hatinya bergemuruh. Ia tahu, besok ia harus kembali ke terminal, bukan untuk mencari keributan, tapi untuk menantang sistem busuk yang membunuh suaminya. Di terminal Jombang, kabar tentang wanita berilmu mulai menyebar seperti wabah. Sopir-sopir mulai berbisik pelan, jangan-jangan dia beneran punya ilmu. Katanya dia murid Pak Guno. Loh, ketakutan mulai merayap di wajah-wajah preman yang biasanya garang. Bahkan Bopeng, yang dulu menjambak tas Kemuning, kini selalu memegang pinggangnya, seolah takut akan tusukan yang tak terlihat. Sementara itu, Bayan, gembong preman yang menguasai setengah wilayah terminal, mulai mempersiapkan sesuatu. Di dalam gudang kosong dekat rel kereta, ia memanggil beberapa orang lama, mantan residivis,
tukang pukul dari luar kota, bahkan seorang dukun hitam bernama Mbok Sari yang terkenal bisa mengirim angin mati. Kalau dia memang pendekar warisan Majapahit, maka kita juga harus panggil warisan lama kita sendiri, gumam Bayan dengan tatapan dingin. Di pojok terminal, Rere memperhatikan semua ini dengan mata waspada. Ia melihat mobil travel Kemuning kembali parkir pelan di sisi barat. Wanita itu turun dengan sabuk jingga melilit pinggang, matanya tenang, tubuhnya lurus seperti bambu dalam angin. Rere mendekat, menyerahkan catatan kecil berisi rute patroli dan tempat penyimpanan golok para preman. Mereka tahu Mbak bakal datang. Mereka siap. Kemuning menatap mata bocah itu dan mengangguk. Bagus, karena aku juga sudah siap. Malam turun seperti kain kafan yang membungkus seluruh terminal Jombang. Lampu-lampu jalan meredup satu persatu, entah karena korsleting atau sengaja dimatikan. Angin malam berembus lembab, membawa aroma besi karat dan dupa yang terbakar. Di salah satu sudut terminal, di dekat gudang kosong yang tak terpakai, seorang perempuan tua duduk bersila di atas tikar pandan. Dialah Mbok Sari, dukun hitam yang dipanggil Bayan malam itu. Tangannya yang keriput memegang kepala ayam hitam, matanya memejam sembari bergumam mantra yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang pernah mencicipi ilmu hitam dari pedalaman alas Purwo. Di sisi lain, Kemuning bersiap di dalam mobil travelnya. Ia mengenakan selendang lurik pemberian Pak Guno, sabuk jingga membelit pinggang, dan tusuk konde pangkal tembaga diselipkan kuat di rambutnya. Tapi malam ini bukan soal ilmu, malam ini soal nyawa. Ia tahu, Bayan tidak akan membiarkan dirinya hidup lama. Dan ia juga tahu, ada yang lebih busuk dari sekadar preman, kekuasaan yang bersenyawa dengan kegelapan. Tepat tengah malam, angin berhenti. Udara seperti membeku. Kemuning turun dari mobil dengan langkah tenang, menuju pos utama setoran di tengah terminal yang kini sepi. Di sana sudah menunggu Bopeng dan 3 preman lainnya dengan golok terhunus. Di atas atap pos, Rere bersembunyi dengan napas tertahan. Ia membawa ketapel kecil dan kantong batu. Matanya tak berkedip menatap apa yang akan terjadi. Bopeng meludah ke lantai. Lo dateng juga, janda sialan. Mau mati jam berapa? Tanyanya dengan nada mengejek. Kemuning tak menjawab. Ia hanya melangkah maju, mengangkat kedua tangannya, dan melepaskan selendang dari pundaknya. Begitu selendang itu menyentuh tanah, seolah angin kembali berembus, kali ini membawa aroma kembang dan besi panas. Dalam sekejap, tusuk konde di rambutnya menyala samar seperti bara. Salah satu preman menyerang lebih dulu, mengayunkan goloknya ke arah leher Kemuning. Tapi gerakan itu sia-sia. Tubuh Kemuning meliuk seperti daun tertiup angin, dan dalam satu gerakan cepat, ia menghantam lengan penyerang dengan siku. Suara tulang retak terdengar jelas di tengah kesunyian. Golok terjatuh, dan preman itu mengerang kesakitan di tanah. Bopeng maju bersama 2 kawannya, kali ini menyerang serempak. Tapi Kemuning menari di antara mereka, memutar tubuhnya, dan dengan gerakan dari ilmu pangkal tembaga, ia menekuk tubuh lawan dengan pukulan-pukulan yang tak terlihat berat, tapi mematikan. Dari jauh, Mbok Sari membuka matanya. Dia tak bisa disentuh angin mati, darah leluhurnya terlalu terang, gumamnya sambil menatap nyala konde yang semakin terang dari kejauhan. Dupa di hadapannya mendadak padam, ayam hitamnya melenguh pelan dan mati mendadak. Mbok Sari tahu, perempuan itu bukan hanya manusia biasa, dia adalah penjelmaan warisan tua yang tak bisa dilawan dengan ilmu kotor. Bayan, yang menyaksikan semua ini dari dalam mobil box di pinggir lapangan, mengertakkan gigi. Tangannya mengepal. Kalau dia pakai warisan leluhur, kita juga punya warisan lebih gelap, gumamnya. Ia lalu menelpon seseorang, suara di ujung telepon hanya berkata singkat, besok malam. Datang ke Kali Sabrang. Kita buka segel lama. Sementara itu, Rere turun diam-diam dari atap, mendekati Kemuning yang berdiri di tengah pos dengan napas masih tenang. Di bawah cahaya temaram, bocah itu menatap sosok perempuan itu seperti melihat bintang jatuh di malam gelap. Bak, mereka nggak bakal berhenti.
Mereka sekarang benar-benar takut, bisiknya. Kemuning menatapnya sebentar, lalu menjawab, bagus. Karena yang takut akan membuka pintu kehancurannya sendiri. Kali Sabrang bukan sungai biasa. Airnya keruh kehijauan, selalu mengalir lambat seolah menyimpan rahasia purba di dasarnya. Di tepiannya, berdiri sebuah pohon randu alas tua, menjulang hitam pekat seperti bayangan raksasa yang membatu. Di bawahnya, ada batu datar dengan ukiran aneh, nyaris tenggelam oleh lumut dan tanah. Malam itu, Bayan berdiri di sana, ditemani dua lelaki asing berwajah pucat dan Mbok Sari yang tampak lebih tua dari biasanya. Ia membawa kendi tanah liat dan sebilah pisau yang terbungkus kain mori. Kita buka segel ini malam ini, kata Bayan dingin. Kalau manusia tak cukup mengalahkan dia, kita panggil yang bukan manusia. Mbok Sari membuka kendi perlahan, menuangkan cairan hitam pekat ke atas batu. Udara tiba-tiba berubah dingin. Angin berhenti. Suara jangkrik menghilang. Pisau dipukulkan ke tangannya sendiri, meneteskan darah ke dalam cairan. Batu itu bergetar. Sebuah bisikan lirih terdengar dari dalam tanah, seperti suara ribuan nyamuk berteriak bersamaan. Dua lelaki asing itu mundur, ketakutan. Tapi Bayan tersenyum puas. Bukan hanya dukun tua atau golok karatan yang bisa bertarung sekarang, ujarnya pelan. Sementara itu, Kemuning duduk bersila di pendopo Pak Guno. Api kecil dari lampu minyak menerangi wajahnya yang tenang namun penuh tanya. Pak Guno tahu malam itu udara tidak wajar. Ada segel yang dibuka, gumamnya. Ada sesuatu dari masa lalu yang tidak seharusnya bangkit. Kemuning menoleh, matanya tajam. Apa yang mereka bangkitkan? Pak Guno memejamkan mata. Namanya Buto Kembar Kali Sabrang, roh dua pembantai yang dikutuk di zaman Mataram karena meminum darah manusia. Dulu mereka disegel karena tak bisa dibunuh. Kalau mereka benar-benar dibangkitkan, kamu harus memilih, menyelamatkan orang-orang atau mengorbankan dirimu. Malam itu Kemuning bermimpi. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya berdiri di tengah ladang gelap, dan dua bayangan raksasa datang mendekat dengan mata merah menyala. Tangan mereka sebesar batang pohon, dan darah menetes dari mulut mereka. Mereka memanggil namanya. Kemuning, pewaris pangkal tembaga, waktumu mendekat. Ia terbangun dengan tubuh bersimbah peluh, napas memburu. Tusuk kondenya bergetar sendiri, seperti menyerap firasat buruk dari alam. Di terminal, suasana mencekam. Para sopir takut keluar malam. Rere yang biasanya ceria kini lebih banyak diam. Ia mendengar dari para tukang ojek bahwa beberapa orang hilang di sekitar Kali Sabrang. Ada yang katanya ditarik ke sungai oleh bayangan, ada pula yang mayatnya ditemukan dengan wajah menghitam dan mata terbuka seperti melihat mimpi buruk terakhir. Ketakutan mulai menekan dari segala arah. Kemuning datang ke terminal dengan langkah tenang. Tapi ia tahu, ini bukan lagi sekadar soal preman. Ia mulai merasakan bahwa medan ini telah berubah, bukan hanya jasad yang harus dilawan, tapi sesuatu yang lebih tua dari dendamnya sendiri. Ia memanggil Rere dan menyerahkan sebuah kantong kecil berisi bubuk garam dan bunga. Kalau aku gagal, taburkan ini di depan pintu pos setoran. Jangan biarkan mereka masuk ke wilayah manusia. Sementara itu, Bayan berdiri di lantai 2 terminal yang kosong, menatap jalanan gelap dari balik jendela pecah. Senyum dingin terukir di wajahnya. Besok malam, bisiknya, terminal ini bukan lagi milik manusia. Di belakangnya, dua sosok tinggi besar perlahan tampak di bayangan, seperti kabut yang mulai mewujud, dan dunia pun bersiap menerima mimpi buruk yang selama ini hanya tertulis dalam kitab-kitab tua. Langit di atas terminal Jombang malam itu gelap total, seolah bulan pun enggan menampakkan wajahnya. Tak ada suara kendaraan, tak ada tawa sopir, bahkan jangkrik pun lenyap entah kemana. Jalanan lengang, dan lampu-lampu padam seperti disengaja. Di tengah kesunyian itu, suara langkah kaki besar terdengar menggema. Dua sosok tinggi menjulang perlahan berjalan di antara bayangan bangunan terminal. Tubuh mereka seperti dibungkus kabut hitam, dan dari mata mereka memancar cahaya merah darah. Mereka adalah Buto Kembar,
yang telah dibangkitkan dari kutukan masa lalu, dan kini melangkah membawa kematian. Kemuning berdiri di tengah terminal, tubuhnya tegak namun sorot matanya penuh beban. Ia bisa merasakan hawa mereka bahkan sebelum terlihat. Tanah di bawah kakinya bergetar pelan. Ia menggenggam tusuk konde pangkal tembaga dan menarik napas panjang. Di balik ketenangannya, tubuhnya diliputi ketegangan luar biasa. Ini bukan hanya soal balas dendam atau keadilan, ini soal menahan kehancuran agar tidak menelan semua yang tersisa. Ia teringat wajah Bayu, teringat anak-anak sopir yang masih kecil, dan teringat Rere, anak kecil kurus yang tetap setia mengintai di kegelapan, mempercayainya tanpa syarat. Dari arah barat, Bayan muncul perlahan, berdiri di atap pos setoran dengan angkuh. Janda pangkal tembaga, kau pikir kau pahlawan? Tidak ada pahlawan di kota yang busuk ini. Kita hanya makhluk yang mencoba bertahan. Bedanya, aku memanggil kekuatan. Kau memeluk luka. Suaranya menggema, dan di belakangnya, Buto Kembar semakin mendekat. Kemuning hanya menatap lurus, lalu menjawab pelan, yang memeluk luka, tahu cara menyembuhkan. Yang memeluk kegelapan, hanya tahu menghancurkan. Tiba-tiba, salah satu Buto mengayunkan lengannya ke arah sebuah angkot kosong. Kendaraan itu terlempar ke udara seperti mainan, lalu menghantam tanah dengan ledakan keras. Api menyala. Cahaya oranye membakar malam. Rere yang bersembunyi di balik tiang langsung menutup mulutnya agar tidak berteriak. Air matanya mengalir. Ia belum pernah melihat makhluk sebesar itu, apalagi yang bisa tertawa sambil menghancurkan sesuatu. Kemuning melompat ke depan, membuka selendangnya, dan menancapkan tusuk konde ke tanah. Sebuah gelombang energi kuning keemasan menjalar dari titik itu, membentuk lingkaran pelindung yang membuat kedua Buto tertahan sejenak. Mereka meraung, marah. Bayan menyeringai, tapi wajahnya mulai tegang. Ia tak menyangka kekuatan leluhur Kemuning mampu menahan dua makhluk itu sekaligus. Namun ia yakin, pertahanan itu tak akan lama. Serang, teriaknya. Pertarungan pun dimulai. Kemuning menari di tengah kobaran api, menghindari setiap pukulan besar dengan lincah. Sekali waktu, ia melompat dan menghantam dada salah satu Buto dengan telapak tangan terbuka. Ledakan cahaya menyilaukan terjadi, dan makhluk itu terhuyung. Tapi serangan balik datang cepat, angin keras menyambar, menghantam tubuh Kemuning hingga terpental menghantam tiang besi. Darah mengucur dari bibirnya, namun ia bangkit, matanya membara, bukan karena marah, tapi karena tekad. Rere, yang melihat semuanya dari kejauhan, akhirnya berlari ke arah pos setoran. Di tangannya, kantong kecil pemberian Kemuning. Ia menaburkan garam dan bunga di pintu masuk terminal, seperti yang diminta. Tapi tiba-tiba, suara berat terdengar dari belakangnya. Anak kecil, ingin jadi pahlawan. Bopeng, dengan tubuh penuh luka namun masih hidup, berdiri di sana membawa besi panjang. Namun sebelum ia sempat melangkah, sebuah bayangan menerjang dari samping. Pak Guno muncul dengan tongkat rotan panjang, menghantam Bopeng hingga roboh. Tidak malam ini, gumamnya. Tubuh Kemuning bergetar, bukan karena takut, tapi karena beban energi leluhur yang kini mengalir penuh ke dalam tubuhnya. Setiap tarikan napasnya terasa berat, seolah bumi menahan udara. Tusuk kondenya kini menyala terang seperti bara dalam kegelapan. Di depannya, Buto Kembar kembali berdiri, tak sepenuhnya luka, tapi mulai melambat. Mereka menggeram, mencium darah Kemuning yang menetes di tanah, dan itu membuat mereka haus. Di kejauhan, Bayan mulai gusar. Ia memutar manik doa di tangannya dengan cepat, mulutnya membaca mantra agar Buto tidak kehilangan kendali. Tapi sesuatu dalam dirinya mulai merasakan bahaya, semangat perempuan itu tidak padam, justru semakin membakar. Pak Guno menyeret tubuh Bopeng yang pingsan ke balik pos, lalu meletakkan tangan di bahu Rere. Kita tak bisa bantu lebih jauh. Ini pertempuran antara warisan dan kutukan, katanya. Namun Rere tidak bergeming. Ia menatap Kemuning yang berdiri sendirian di tengah lapangan terbuka, dikelilingi reruntuhan, api, dan dua raksasa bayangan yang siap menerkam.
Mbak Kemuning gak sendirian, katanya lirih, karena semua yang ingin bertahan hidup diam-diam berdiri di belakangnya. Kemuning menutup matanya. Ia mengingat ibunya yang dulu mati di tangan para pemalak pasar. Mengingat hari-hari bersama Bayu saat masih hidup, tertawa di balik pintu dapur sempit. Mengingat ayahnya yang pernah berkata, jika kegelapan datang, jadilah lentera meski kecil. Dan saat membuka mata, bola matanya memantulkan cahaya emas. Ia merentangkan tangan, dan dari tanah tempat tusuk konde tertancap, muncul semburat cahaya membentuk pusaran. Dari pusaran itu, muncul bayangan-bayangan perempuan berselendang, roh leluhur pangkal tembaga, berbaris mengelilingi Kemuning. Buto kembar meraung, kini takut. Mereka mengayunkan tangan besar mereka, menghantam tanah. Namun gelombang cahaya dari pusaran leluhur menahan serangan itu, menciptakan pelindung tak kasat mata. Kemuning mulai bergerak, langkahnya seperti tarian. Tarian perang kuno yang disebut langkah Candra Guru. Setiap gerakan tubuhnya diiringi dentuman petir kecil yang muncul dari ujung jari dan kaki. Dan dalam sekejap, ia menyatu dengan pusaran cahaya itu. Tubuhnya melesat seperti anak panah emas, menghantam dada Buto pertama dengan teriakan panjang, "Hiya!" Terdengar suara menggelegar, dan tubuh Buto pertama roboh menghancurkan separuh parkiran terminal. Tanah retak, api menjilat lebih tinggi. Buto kedua meraung, berlari maju. Tapi Kemuning sudah lebih dulu melompat tinggi, membalik di udara, lalu menghantam ubun-ubun makhluk itu dengan lututnya. Dentuman kedua terjadi. Makhluk itu tersungkur, menggeliat. Tubuh mereka mengepul seperti terbakar dari dalam. Bayangan yang membungkus tubuh mereka perlahan memudar. Segel pangkal tembaga telah merobek kutukan mereka. Bayan, yang menyadari segalanya telah berantakan, mencoba melarikan diri. Tapi di belakangnya, Mbok Sari berdiri mematung, menatap langit dengan mata kosong. "Kita sudah membangunkan yang tak seharusnya dibangunkan," bisiknya sebelum tubuhnya runtuh ke tanah, jiwanya ditarik entah kemana. Bayan menjerit, tapi belum sempat ia mencapai mobilnya, sebuah cahaya menyilaukan menghantam tanah di depannya. Kemuning muncul, tubuhnya penuh luka, tapi berdiri dengan wibawa seperti dewi perang dari dunia arwah. "Sudah cukup," katanya. "Kau telah membawa neraka ke kota ini, sekarang waktunya neraka kembali memakanmu." Ia melangkah mendekat. Bayan berlutut, menangis, memohon. Tapi dalam dunia warisan tua, permohonan tanpa pertobatan hanyalah suara kosong. Kemuning menusukkan tusuk kondenya ke tanah sekali lagi. Tanah di sekitar Bayan terbelah, dan dari dalamnya muncul akar-akar hitam yang membelit tubuh lelaki itu, menyeretnya perlahan ke bawah, ke dalam perut bumi yang haus. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, angin kembali berembus di terminal Jombang. Tidak dingin, tidak mencekam, tapi hangat, seolah kota ini akhirnya bisa bernapas kembali. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jangan lewatkan episode kedua hanya di RAMSTORI. Subscribe, nyalakan lonceng, dan jadi saksi setiap detik perjuangan mereka.